Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kiplan Tosoid dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 1124028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan case pada mata kuliah pemrograman fungsional di mana kita disuruh untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Case yang dimaksud ialah di sini adalah eh, yaitu Butet baru saja bertemu dengan salah satu dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu proyek sederhana yang mensimulasikan entitas-entitas dari lingkup akademik. Nah, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya sebagai langkah awal. Simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah, course, mahasiswa, student, dan rencana studi atau enrollment. Nah, di sini adalah berikut rincian entitas dalam simulator, di mana sebuah course memiliki kode mata kuliah code, nama mata kuliah name, kredit, dan nilai minimum passing grade, aturan besaran nilai kredit rendah, nilai kecil, dan kredit kecil atau sama dengan 0,8. Kemudian yang kedua di sini ada seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa NIM, angkatan year, dan program studi program. Dan yang ketiga yaitu sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Satu dikontrak oleh banyak student dan seorang student mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai program mahasiswa bersangkutan. Kemudian di seri yang keempat terdapat 3 semester, ganjil, ODD, genap, event, dan pendek short. Terdapat 8 opsi nilai huruf grade di mana A, B, B, C, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di-set dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, dan 1, dan 0 untuk nilai huruf T. Dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi nilai 0. Di sini terdapat simulator yang diharapkan memiliki fitur-fitur dasar berikut ya. Di sini ada solusi desain dan kemudian output formatnya untuk ketentuannya. Kemudian compilation, proses kompilasi menyertakan program dan akademik yang berisi implementasi spesifikasi. Berikut adalah contoh perintah. Nah, dan langsung saja kita membahas pada case yang kita bisa buat, di mana case 0 dia telah disuruh untuk menggunakan sebagai contoh dan didemonstrasikan. Nah, keluaran yang diharapkan yaitu 10S1002 Procedural Programming, yaitu 2 dan D. Di sini langsung saja kita masuk ke code-nya di sini. Nah, di sini terdapat include studio high, include string. Di sini ada saya menggunakan tipe dev enum yang sebelumnya sudah dibahas di materi sebelumnya, di mana enum itu adalah sebuah tipe data di bahasa pemrograman bahasa C yang digunakan untuk mendefinisikan variabel yang dapat memiliki satu dari sejumlah nilai tetap yang ditentukan. Di sini kita akan memasukkan grade nilai, di mana tipe definisinya itu A, AB, B, BC, C, D, E, T, dan non grade. Nah, di sini apa itu maksud dari kode ini? Artinya ini adalah daftar nilai grade yang mungkin dalam bentuk enum, yaitu tipe data yang berisi kumpulan dari konstanta. Grade intensity itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian A sebenarnya nilai terbaik, E atau T itu remedial, dan non itu belum ada nilai. Nah, fungsi ini itu memudahkan perbandingan nilai tanpa harus menghafal angka. Nah, misalnya grade-nya A. Nah, maka sampai dengan nanti 4,0. Ya, kemudian ada sini fungsi grade to string. Nah, di sini const char grade to string, switch grade. Nah, case A return A, di sini case B return B, dan seterusnya. Nah, yang maksud darinya ini adalah maksud fungsinya adalah mengubah nilai enum grade menjadi sebuah teks atau sebuah string.
yang mudah dibaca oleh kita manusia. Misalnya kita masukkan input A, maka outputnya A, input non, keluar outputnya non. Kemudian kenapa ini penting? Bagi code yang kita buat itulah mencetak nilai. Jadi kita butuh teks ya, bukan angka, agar user yang membaca ini paham. Kemudian di sini ada deklarasi untuk struktur course, di mana tipe depstruct char code 10. Nah, char code 10 ini untuk kita masukkan nanti kode mata kuliah. Contohnya yang tadi itu di Redmi itu 10S1002. Nah, selanjutnya untuk char name 50 itu artinya nama mata kuliah. Contohnya nanti procedural programming. Nah, tadi diberikan contoh. Langsung saja. Kemudian integer credit, nah itu SKS. Contohnya nanti dulu. Nah, contohnya ini adalah juga grade passing grade, di mana ini adalah nilai minimum lulus. Contohnya di kemudian ada course, apa masuk fungsi ini? Nah, ini adalah struct course yang untuk menyimpan informasi dari mata kuliah. Kemudian di sini ada sebelum lanjut di sini ada maksud dari chart code ini adalah maksimal 10 karakter dan stringnya ini 50 karakter. Kemudian ada fungsi create course di sini. Nah, fungsi ini adalah untuk membuat objek course ya, dengan mengisi data dari parameter yang kita buat. Di sini string copy yang artinya untuk salin code dari ke struct, kemudian ada salin name untuk ke struct, kemudian ada ini credit set SKS. Dan di sini ada passing grade untuk minimal lulus. Nah, cara kerjanya nanti itu kita adalah untuk menyalin code dan nama ke struct menggunakan string copy, karena string di C tidak bisa langsung di assign. Ini ada set credit dan passing grade, langsung kita masuk nanti ke struct. Nah, di sini ada contoh pemanggilannya dari struct course tadi, itu dari mana? 10S1002 procedural programming 2D. Untuk fungsinya coba kita jalankan aja langsung untuk coba kebenaran dari code yang kita buat. Nah, sini benar. Untuk keluarannya itu adalah hasil outputnya itu 10S1002 procedural programming 2 dan nilai D. Kemudian kita lanjut saja ke bagian case 1. Sebelum ke case 1 kita bahas dulu ritme. Di sini case 1 kita diminta untuk keluaran yang diharapkan itu 12S22999 Wiro Sableng 2022 Information System. Nah, langsung saja kita kembali ke code-nya, di mana pada titik 1 ini sama saja seperti tadi, itu deklarasi enum grade, tipe def-nya enum dan sebagainya. Nah, kemudian di situ ada dibahas get of to string. Get of to string itu sama juga seperti tadi, di mana kita untuk misalkan grade nilai enum grade itu A, maka hasil keluarannya A. Nah, di sini ada deklarasi struct course-nya juga sama seperti tadi. Nah, di sini ada numerik ya untuk nilainya. Maaf, ini untuk nilainya itu sama seperti tadi ya. Saya lanjut ke bagian sini. ID itu name-nya tadi yang kita sebutkan 12S2299. Kemudian ada nama mahasiswa, itu nanti kita masukkan Wiro Sableng. Kemudian ada contohnya untuk year di sini 2022, dan untuk program studinya yaitu information system. Nah, lanjut ke langsung ke pemanggilan saja, karena code ini hampir memiliki output yang sama, seperti keluaran yang sama seperti TC0 tadi.
Nah, di sini keluar ya untuk 12 S24 S29 Wiro Sableng 2022 Information System. Nah, di sini kita ganti dengan eh, Kifra. Sebentar, taruh. Nah, di sini kalau masih terganti ya. Untuk fungsinya kita ganti di sini di bagian credit studentnya jadi Kifra Antasweet 2022. Nah, di sini letak perbedaan pada kode sebelumnya itu pada fokus pada data course atau mata kuliah, di mana eh, code ini berfokus pada student ya. Code sebelumnya itu tadi bahas di sini credit course, ingatnya itu pada mata kuliah. Sedangkan pada code yang PC1 itu pada student atau mahasiswa, tapi tetap menyimpan definisi course tadi untuk ini mata kuliah untuk kebutuhan lain. Kira-kira begitu. Untuk lanjut ke case 2 di mana kita disuruh untuk menentukan keluaran yang diharapkan, yaitu NIM di sini procedural programming 2D, kemudian Sableng, bla bla bla, dan non dan nilai AB. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk TC2 ini di mana kita sama saja seperti tadi menentukan tipe def enum tadi untuk mendefinisikan pilihan nilai yang ada. Kemudian di sini ada const-char sama juga seperti tadi ya. Ini gunanya untuk mengubah nilai huruf ke angka. Di mana kita di sini ada numerik ya, fungsi terbaru di mana double grade numerik ini untuk mengubah nilai huruf ke angka. Di mana misalnya dia mendapat nilai A itu mendapat 4,0, kemudian nilai AB ini 3,0 dan B di 3,0. Nah, misal nanti nilainya B, maka memperoleh hasil 3,0. Nah, di sini kemudian ada formulir mata kuliah ya, bagian ini. Nah, di sini kita terdapat juga grade passing grade, nilai minimal lulus dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga course grade ya, course. Nah, sini maksud dari code ini adalah untuk memasukkan data baru atau info yang akan kita berikan. Nah, di sini contohnya ya, kita masukkan nanti code-nya, terus mengisi data untuk nama, kredit, dan juga passing grade. Nah, contohnya nanti kita coba langsung saja. Kemudian ada di sini ini ya, void printf course. Nah, ini adalah mencetak data dalam format rapi, di mana pada ini kita akan memperoleh output. Nah, misal nanti kita masukkan contohnya itu NIM, kemudian garis dekat itu mata kuliah, kemudian grade nilai dan hasilnya. Misalnya nanti grade nilainya D, ya kita peroleh 4. Misalnya grade 4, kita peroleh A. Misalnya grade nilainya C, maka peroleh 2. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian di sini ada fungsi void enrollment, void print and enrollment atau E. Nah, ini adalah untuk menghitung total nilai. Nah, SKS kredit dikali numerik, artinya SKS dikali nilai angka. Misal nanti kan contohnya kita masukkan SKS-nya 4. Nah, nilainya B. Nah, B itu adalah 3,0.
maka totalnya adalah 12. Yang ini seperti kalkulator sederhana yang akan menentukan IPK yang diperoleh. Di sini untuk pada studi kasus kali ini kita diminta untuk case-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, AB7. Langsung saja kita lihat di code kita, di mana kita program prosedural, UDWD, dan student 1, bla bla bla. Ini alur kerjanya dari sistem ini, di mana kita buat data matkul dan mahasiswa, kemudian mencatat siapa yang mengambil berapa dan memberi nilai. Untuk mencobanya langsung saja kita coba di bagian sini. Kita buat sini, kita coba. Nah, di sini benar diperoleh prosedural programming 2D dan nonnya 0 dan nilai AB7. Karena di sini dia mengambil 2 SKS. 2 SKS, maka dia AB itu 3,5 dan hasil akhirnya dia memperoleh IPK 7. Maaf, IPK. Bukan IPK, jumlah nilai dari 2 SKS dengan nilai AB. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada TC3, kita diminta untuk pengeluaran yang diharapkan yaitu seperti berikut. Nah, langsung saja kita bahas ke TC3 lagi. Nah, pada ini hampir sama saja seperti tadi, di mana kita membuat enum di PDF enum yang mendefinisikan yang berisi enumerasi atau grade nilai yang berisi nilai-nilai grade, nilai akademik A, A, B, dan seterusnya. Kemudian ada chart to grade. Nah, di sini untuk mengkonversi tadi. Nah, di sini ada chart to numerik seperti tadi, yang dimana kita jika mendapat nilai AB maka bernilai 3,5. Di sini ada chart code-nya, kemudian ada kredit, SKS, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya numerik tadi itu untuk mengubah nilai menjadi contohnya nanti nilai B itu memperoleh 3 dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke hampir sama sih seperti tadi fungsi-fungsi tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke students. Di sini ada students grad student. Nah, itu untuk membuat objek baru ya, mengisi atribut menggunakan parameter yang akan kita berikan. Selanjutnya di sini ada juga void print student. Nah, ini untuk mencetak informasi tentang mahasiswa dalam format yang mudah kita baca nanti pada hasilnya. Nah, ini membuat enrollment-nya. Enrollment, grade enrollment. Nah, di sini adalah untuk mengaitkan nanti mata kuliahnya, terus dengan mahasiswanya dan grade apa yang akan diperoleh. Kemudian di sini void enrollment-nya di sini itu adalah untuk mencetak informasi ya tentang ID mahasiswanya, mata kuliahnya, grade, dan hasil yang diperoleh. Nah, kemudian di sini adalah integer main untuk melakukan ya eksekusi program yang akan kita buat dan sebagainya, dan sampai return 0. Langsung saja kita coba untuk hasilnya, di mana pada code ini kita diminta untuk mendapat keluaran seperti berikut. Langsung saja kita coba di sini. Nah, di sini terdapat NIM, kemudian ada program studi atau mata kuliah, dan di sini di SKS D. Dan di sini kemudian ada prosedur programming D.
Sebentar. Kira-kira seperti itu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.